Enggak pakai diinjak. Ya lu enggak bola gitu. Ini pada bolong ya kenapa? Kok dahannya pada bolong badan saya gitu. Kita kena pakai sepatu bola sih. Welcome, selamat datang di podcast kita, podcast Anfaedah. Oke, dengan pembawa acara gua Fatur dan teman gua Andri. Oke, gua sesuai dengan janji gua di podcast yang kemarin, gua membawakan 2 narasumber dari yang negatif sampai yang positif. Iya, Seperti itu. iya. Sebelum dimulai karena belum ada jingle, kita mulai jingle, Bray. 3, 2, 1. Ingat kan lu masih ingat kan? Iya Oke. dong. Jreng. Jreng. Tak. Terus gue makan permen. Taruh Lepas dulu permen lu. Buang permen lu. Oke, udah. Ulang ya. Yuk. Jreng. Jreng. Ih, lama Kok banget. permen lu taruh atas aja? ngambil permenin ya. Iya, gua kan agak beatbox. Oke, enggak apa-apa, oke. 3, 2, 1. Treng. 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 Iya. Oke. Nah, oke. Jadi pembahasannya itu oke, silakan dia ada pertanyaan. Jadi kan kemarin kita udah ngebahas tentang dunia nightlife di Kaskus nih. Iya, benar. Nah, Sekarang? kira-kira gimana sih? Ini kan ada 2 narasumber nih. Ya. Perkenalan diri dulu dong. Oke. Oh, ya, tentu saja. Oke, dari sudut putih warna. Oke, itu udah putih. Oke, Mana dulu putih. nih, mana dulu? Namanya siapa? Bareng gitu. Satu. Soalnya. Nomor dulu. Oh, nama kita samain aja biar barengan, oke. Ya, 3, 2, 1. Apa? Sesuai kalau nama siapa? Oke, perkenalkan nama gue Uyap. Oke, iya. Ya gue sebagai narasumber di sini yang dadakan diundang sama dua. Oke, udah ini. Oke, podcast satu ini. lagi yang hitam. Dan gua Jambako. Oke. Udah. Jelas. Jadi gini, jadi kita mau ngebahas nih, kemarin kita ngebahas tuh tentang Kaskus itu nightlife ya, di mana banyak banget pembahasan negatif gitu ya. Nah, sekarang tuh kita mau ngambil dari sudut atau sisi yang berbeda. Contoh, kita kemarin kan ibaratnya ngebahas hal-hal yang positif apa? Untung ya, ibaratnya ketika lu ingin suatu itu tuh dari sisi yang enaknya gitu, enaknya ketika apa sih lu pengen enak. Sekarang nih sisi buruknya nih. Menurut lu gimana? Ya, Gak enak nih porsi gue. Datang ke sini cerita gak enaknya. Jadi gak enaknya tuh kayak apa sih dampaknya, apa sih impactnya ketika lu melakukan hal ini, apa yang terjadi dalam diri lu gitu. gitu. Suka-dukanya gimana? Lu bisa jelasin gak? Misalnya gini, Nah. ini kan kemarin ya di Kaskus itu ada gue ngebahas namanya message ya bro. Masas pijat. SMS ya. Bukan SMS. Mana ya? Apa sih jokesnya? Pasas. Kurang. Kurang. Emang Masas. emang enggak masuk ya. Iya. Kayak kurang ya. Masas. Ngebahas masas ya. Soalnya dia ngomong message gue tuh SMS. Iya. Masas ya. Masas. Pijat berarti kan. Oke, ini ada pengalaman dari rekan-rekan berdua ini gak? Kita lihat-lihat di YouTube sebenarnya sih, bukan pengalaman. Oke, kita katakanlah lihat di YouTube ya, oke. Karena YouTube atau cerita Di teman-teman terdekat. koran-koran juga. Kenalin cerita dari koran. Lampu merah ya? Iya, itu zaman dulu, zaman saya. Gimana? Kalau zaman Anda kayak enggak ada. Kayak gue tua banget. Zaman apa? Zaman kita zaman dia pakai lampu merah. Zaman kita udah enggak ada. Enggak ada, kita lampu hijau udah. Gimana? Lanjut. Jelasin Mas Nanbay. Uyap. Uyap. Sama-sama aja. Iya. Ini bahaya nih identitas saya nih. Oke, gimana ya? Ke depan nih. Ini apa nih? Tadi tema yang Pengalaman Masas itu. yang lu lihat katanya di YouTube tentang message gitu ya. Oh iya, Masas tuh enak banget bro. Enak banget ya? Enak banget. Pertama yang gue harus sampein dia enak banget sih. Pertama lu datang ke sana disambut sama halo mas, apa kabar? Resepsionis gitu ya? Macam resepsionis. Mau paket yang mana mas? Iya, kan udah ada paket-paketan tuh biasanya. Lantai berapa? Lantai mah dipilihin. Oh, dipilihin. Sesuai yang available. Iya, yang available mana? Ya, biasanya paling kita bisa request siapa namanya pemijatnya itulah. Terapisnya misalnya mau siapa nih? Atau Baru pertama datang atau gimana? Mau minum jahe dulu enggak? Enak banget pokoknya di awal-awal kita datang nih. Gitu. Ada bubur kacang hijau nih. Lontongnya ada sih. Kok lontong sih bego? Oke. Lanjut. Jadi kayak gitu deh. Kita datang tuh ke sana dengan sambutan yang sangat manis dari spa tersebut kan. Misalnya terus kita datang ke sana, oh iya kita mau mau relaksasi badan. Oke, relaksasi ya. Biasa kan dokter seperti itu. Lalu kita nunggu tuh. Setelah itu kita pilih paket, Mbak, paket yang ini dong.
Oke. Masih apa enggak? Roomnya masih ada nih. Oh, ya, kita masuk. Ini gue jelasin mekanisme pada saat itu ya. Datanglah gue ke lobby gitu, menunggu. Baru ada kayak salesnya gitu ya. Mungkin ya gue nggak ngerti namanya apa sih istilahnya tuh. Oke, gue tahu. Apa? Mulai gremog gitu sih, Bro. Salesnya apa? Oh, salesnya sih sebenarnya kayak nyelesin mbak-mbak yang ada di sana gitu loh. Iya. Habis itu kan kita pilih tuh model kata. Dia begini nggak sih modelnya kayak ayo pilih yang ini manis gitu. Manis apanya? Oh iya, ada referensi justru. Digantung-gantung di kasnya gitu enggak? Enggak. Dipajang. Emang Bandeng. Keren di display gitu. Yang ini ukuran ininya 35 gitu nggak sih? Oh iya gitu loh. Oh, mantap. Pertama sih tanya ini mau yang strong, yang medium atau itu maksudnya strong itu pijetannya ya. Iya. Oh bukan melihat dari katalog gitu kayak majalah yang udah ada di. Ini ada beberapa versi spa sih sebenarnya. Oh, gitu. Ya, ada yang spa benar-benar dia nggak nawarin kayak gitu-gitu tapi memang menawarkan pijatnya. Ada juga yang kayak gitu bawa katalog mau yang mana nih. Dan itu foto-foto katalog, Bro. Biasa tuh langsung ada di layar, langsung tinggal. Gue tahu banget ya. Kayak gini orang lebih, Bro. Ya kurang lebih gitu lah. Ya benar tuh kayak yang di McD gitu tuh. Cuman waktu itu kan situasinya yang gue baca dan gue denger tuh kayak gitulah. Oke. Terus soal ini nih. Kan tadi bicara tentang paket ya. Kalau di McD kan ada paket panas, paket dada atau paha gitu-gitu ya. Itu tuh gimana tuh? Oh, itu Paket gimana sih? Gue nggak tahu. paketnya itu bervariasi. Misalnya kalau di spa-spa gitu tuh kayak misal lu mau paket apa nih? Paket yang cuma pijat aja, ada yang sama batu panas, sama diujanin lu lagi pijat nanti. Itu pengalaman yang beda banget sih, itu tuh ada pengalaman masing-masing tuh. Ditawarin mau petik mangga enggak, Mas? itu udah include BG. Oh, iya. Biasanya itu udah inklusif petik. Apa mandi kucing? Enggak, Iya, bukan beda, petik mangga apa istilahnya waktu itu gue lupa. Petik anggur. Oh petik anggur. Oh, beda lagi gue. Petik anggur. Oh, gue dapet tapi. Baru paham. Oh, gue selalu. Pokoknya petik buah-buahan lah. Oh, gitu. Petik Lu buah-buahan. ada yang dapetnya selalu petik mangga ya kalau nggak salah ya? Iya. Terakhir yang metik bukan terapisnya. Apa? Satpol PP. Oke. Jadi ngomongin soal Satpol PP nih, masuk nih langsung ke Satpol PP ya. Gue nanya lu nih, lu nggak takut emangnya? Lah justru itu. Ibarat ketika misalnya katakanlah lu kan baca di YouTube atau lihat di mana gitu ya. Ketika misalnya katakanlah lu posisinya dalam dia gitu yang melakukan untuk pijit. Lu nggak takut diraja gitu, Bro? Sedangkan sekarang raja di mana-mana marak, Bro. Nah justru itu yang pas, ini gue ceritain lanjutan pengalaman yang tadi ya. Terus setelah itu masuk, ditawarin segala macam, pijat dengan sebagai macam treatmentnya. Habis itu udah selesai segala macam. Nah ada resepsi adat yang gue nggak bisa jelasin ya. Ya you know lah, kayak istilah-istilahnya mungkin yang udah dijelasin kan. Tapi ya itu ada lah. Ya gosok-gosok. Iya setrikaan digantung gitu lah. Ada prosesi-prosesi kayak gitu, prosesi adat gitu. Nah, sampai gue mikir gitu juga. Bahaya-bahayanya emang lagi marak sekarang banyak kedok-kedok prostitusi. Kedok-kedok prostitusi yang bilangnya kecantikan, bilangnya salon, kesehatan, kebugaran gitu. Padahal itu benar, itu plus yang nawarin cuma ya you know lah kayak apa yang ditawarin di sana barbar banget memang. Kemudian bahayanya lagi, gue ngebayangin juga kalau misalkan nih, gue kebayang gue takut juga, gue berhenti karena itu juga isu itu sempat kuat kayak gitu-gitu. Akhirnya gue berpikir gimana, gue misalnya nih lagi pijat nih, ada. Oh ya, gue ngerti. Ibaratnya kalau ketika kita mau makan isu itu ya, katakanlah lagi ramenya marak razia gitu. Iya, Tiba-tiba gitu kan. Gue sama lo katakanlah sama teman-teman semua nih. Kita coba relax gitu ya, Betul. pijit. Shiatsu lah ya, tahu shiatsu Kan, nenek gue bilangin dulu nih, shiatsu itu baru yang tahu. Nah nih buat jam makan aja gini jam. Shiatsu itu kayak satu proses pemijatan cuma pakai kaki. Iya, lu nah itu tuh enak banget tiduran ntar dia jalan-jalan gitu. Lu tengkurap. Lu tengkurap, bukan terlentang. Kalau terlentang lu Tapi jeroan lu keluar. Enggak apa-apa kan? enggak pakai diinjak kan. Ya, lu enggak bola gitu. Pada bolong ya kenapa? Kok dahannya pada bolong badan saya gitu. Katanya kena pakai sepatu bola sih. Enggak dia pakai Sepatu skating. Pada terbelah. Enggak itu pakai kaki telanjang. Enggak, biasa pakai kaos kaki bray, biar licin. Enggak pakai kaos kaki biar licin. Oh, mungkin itu. Itu masih sekolah. Belum lepas. Anda masuk lab kayaknya Bang. Ya, masuk lab komputer kayaknya dia. Pakai kaos kaki ya. Iya, gitu lah pokoknya ada namanya shiatsu tuh yang dijek-jek gitu. Nah, kalau gue kadang kebayang ya. Kalau misalkan gue lagi di shiatsu nih. Nah, ada shiatsu biasa mereka istirahat dulu diri naburin minyak goreng tuh biasanya. Kadang kita larut ya, kadang kita larut tiduran. Iya, Karena relax, ini nggak ngelihat
siapa yang nginjak gua, yang Iya, penting tahu betul. gua terapis aja yang nginjak. terapis ya bolak-baliknya. Nah, gue bayang misalkan terapisnya turun masuk lagi kok rada berat terapisnya. Begitu nengok, wah kok pol PP. Gue Kayak diperi-peri. Katanya masih pakai sepatu. Itu gue kebayang kayak gitu, gue ngeri banget. Jadi gue putuskan untuk ini sih ngeri. Dan gak baik juga, maksudnya gini, lu ke situ tuh dengan tujuan merelaksasi badan yang pegel-pegel nih. Iya. Oke, ini lu benar-benar relaksasi itu berjalan lah. Lu pegel lu hilang segala Iya, macam. capek hilang. Capek hilang segala macam. Cuman begitu lu ke counter billing, lu mau bayar, itu pusing lu nimbul. Oh, oke. Kenapa? Badan doang enak, kepala doang yang berat. Iya benar. Itu tuh benar-benar ngegrogotin, kalau yang pekerja ya itu menggerogoti penghasilan lah. Oke, kanker lah ya. Kanker lah, itu menyebabkan potensi kanker sih Iya. sebenarnya. Kanker bukan karena nyerokok doang, Bro, tapi karena mijit juga bisa jadi kanker. Kanker Bisa. apa, Bro? Kantong kering. Kantong kering. Nah, soalnya itu kan rate-nya bisa 600 sampai juta-jutaan rupiah lah. Itu tuh sebenarnya lu katakanlah rate yang tinggi ya, tapi rate bawah juga ada sih, Bro. Kayak di mana, Jack? Di mana? Nyanyi. Oh, sama nyanyi. Iya, 10.000 kenyang. Makan. Iya, maksudnya kalau misalkan memang mau mijit sih, saran dari gue ya, maksudnya lebih enak mijitnya yang benar-benar mijit gitu, kayak emak-emak atau nyai-nyai ya, bukan mama, nyai-nyai atau enggak tunanetra Oh, yang itu lain. bisa disebut pijat sehat ya. Pijit sehat. Nah, itu pegel lu juga hilang, cuma nggak puyeng udah-udahannya. Tapi gini, Bro, namanya ibaratnya kan terjadi itu ketika nafsu, Bro. Kalau yang mijitnya nyai, ya kita mah nggak nafsu, ngapain nafsu? Tapi kan ini masalahnya di problem saat ini, misalnya katakanlah kita datang ke pusat kebugaran, tapi yang mijit kita tuh cantik, Bro, yang kayak gitu, Bro. Itu gimana? Yang gimana? Yang gimana? Yang gimana? Kayak gitu. Oke, gua tahu. Iya ya. Muntah dia muntah. Iya. Itu gimana? Aku paham. Maksudnya gini sih. Lagi mengatasi Kebarbaran itu kan? ya apa sih sebetulnya? Sange ya? Iya. Gue nggak bisa ngomong gitu. Horny. Oke, jadi gini, bagaimana sih cara mengatasi rasa barbar atau sangean, Bro? Karena gini, pada dasarnya kita kan ketika tujuan kita memang mau mijit gitu ya, tapi kan yang dihadirkan atau yang mijitin kita tuh begini bodinya, men. Susah kita, Bro. Jadi itu yang Otak menimbulkan tuh udah kesana menimbulkan semua. kehornian lu gitu loh di saat lu mijit. Iya, dan itu jadi, maksudnya itu jadi candu ya. Maksudnya kayak tiap bulan tuh jadi candu yang mendatangi lu ketika akhir bulan itu, ketika Iya, itu benar. lu misalnya pekerja, lu gajian, tiba-tiba menghantui nih, terapis di belakang lu nih, misalnya ayo mas gitu. Kadang lu menghantui, tapi ada juga yang kita ke direct selling, Bro. Tiba-tiba di broadcaster, pakai masker. Oh, member. Shit, gagal ya dia. Oh iya, kebetulan gua nggak member. Member. Oh gitu. Yang penting sih dari gue tuh harusnya ya kita harus bisa memisahkan mana kebutuhan, mana kehornian gitu. Kalau misalnya lu horny lu jangan ke situ lah. Kemana? Ya ke rumah lu bisa, lu punya kamar mandi, punya sabun colek segala macam ya kan, sunlight segala macam, lu bisa atasi itu. Lah. Hah? Kita setudahannya misalnya. Salah. Ya maksudnya itu lebih baik lah daripada lu harus ke sana mengobati sedikit. Karena gini, apapun yang sering kita lakukan itu akan namanya kebosanan, Bro. Tadi lu bilang datanglah ke kamar mandi, tapi kalau memang kita udah merasa sudah sering melakukan itu ada kebosanan, timbullah rasanya ingin cari tahu yang lain. Itu problemnya Bahkan sih, Bro. lebih mencari yang lebih gitu loh di saat Iya. lu ke kamar mandi mulu tiap hari. Fantasi, Bro, Sabun beda. orang tua lu habis gitu kan. Iya. Odol juga habis. Odol gimana? Panas, Bang. Adem, tapi kan awalnya adem dikit ya. Panas. Soalnya itu kan Mau demo. iya, itu kan kebutuhan biologis ya, yang pada umumnya manusia punya ya. Itu sebenarnya solusinya hanya satu sih, menikah sih. Menikah nggak mahal. Ngetesan itu cuma satu, udah menikah. Menikah lu kayak gitu-gituan ya mana-mana aja. Tapi gimana? Lu kalau mau menikah gimana? Jodoh lu katanya masih di kampung ya? Iya, sulit juga nih. pulang pergi 3 bulan sekali. Ya. Gimana ngatasinnya, Bro, kalau lu sange? Iya, maksudnya tetap harus kayak gitu kan. Harus Mau nggak mau. mau nggak mau kan. Tapi memang itu bisa diatasin sih, Bro. Itu bukan sesuatu yang kalau kita nggak nurutin itu kita mati, enggak sih. Enggak banget gitu. Kita bisa atasin itu sebenarnya ya. Jadi kalau pertimbangannya lu udah misalkan lu jadi candu tiap bulan gitu, lu bakal sadar sendiri sih. Bahaya-bahayanya pertama yang kayak gitu, kedua parkir mahal ya kan. Lu kalau ke situ iya lu bisa bayar di tempat ya Mas 20.000. Kalah sama Lumayan. gedung ya kan. Iya, terus balik lagi kalau misalnya masalah kayak gitu ya. Ini kan sebenarnya impact dari kenapa sih kita bisa tawar tempat itu? Kenapa sih kok gue bisa ke situ? Nah, ini kan ada namanya proses sebab akibat. Nah, lu sendiri gue mau tanya sama lu, sebab dan akibat. Apa yang menyebabkan lu datang ke situ? Akibatnya apa? Tadi akibat sudah lu jelaskan, kantong kering dan lain-lain, tapi sebabnya apa? Kan udah jawab sange, tapi kan sange ya, Bro. Horny. Tapi selain sebab itu,
sebelum terjadi sebab itu ada proses. Ibaratnya lu mendapat informasi itu dari siapa, terus lu tahu itu dari mana, itu gimana? Apakah mengkerucut ke fokus kita tadi tuh? Kaskus nightlife. Ya portal-portal semacam itu sih sebenarnya yang menjembatani ya. Untuk informasi kayak gitu kan bisa kita akses yang di model-model kayak gitu kan. Salah satunya ya Kaskus Nightlife tuh kayak gitu. Mereka sharing-sharing soal spa ini berbuka dan lain-lain sebagainya kan. Dan promo-promo. Promo-promo gitu-gitulah. Itu yang mendirect orang agar agak menimbulkan rasa penasaran nih gimana sih rasanya gitu. Bener gak sih kayak gini? Bener, ya itu. bener. Tapi memulai itu sampai itu kan setelah itu mencandu ya. Ya memulai itu sama juga menyebloskan diri sebenarnya. Jadi kalau misalkan nanti 1 bulan lu nggak ke situ lu akan merasa agak sedikit ada yang kurang ya. Gitu, kaki terapis nggak ada di sini. Kadang kurang apa ya? Gitu lah. Tadi kan dari sisi orang yang memang udah pernah gitu ya. Nah, gue mau nanya lagi nih. Kan ibaratnya kita melakukan itu kenapa? Ada banyak faktor. Ekonomi kita cukup, kita mampu. Nah, ini bagaimana untuk teman kita yang satu lagi nih? Lu masih ngoleksi bokep gak, bro? Hah? Masih ngoleksi bokep gak? Banyak di artis. Itu alternatif sebenarnya sih, Bro. Jadi ketika kita nggak ibaratnya sayang kita takut kanker, itu solusinya bokep ya, bro ya. Terus setelah lu nonton trik paling. tapi zaman kapan BG? Kira-kira gini Mas. Ini Uyap kan udah ibaratnya suhu lah ya. Suhu kita ya, bro ya. Suhu. Oke, suhu. Parah. Jadi Nah, numpang gini, gelar tiker ya sih. Oke, lanjut. Sebagai suhu, gimana sih lu menanggapi seks bebas ini gitu loh? Apa sih impactnya? Apa sih? Oh, ini masih berkorelasi sama yang tadi ya. Yoi, Misalnya kayak itu kan masih satu frame ya. Sebenarnya kalau seks bebas ini baru sisi enaknya apa nggak enak ini? Jangan dua-duanya dong. Dua-duanya lah suka dan duka. Ya sukanya yang bisa gue bilang udah enak, udah nggak ada yang lain, udah enak. Puas lah. Sisi nggak enaknya, sisi bahayanya deh gue bilang. Kalau nggak enaknya tuh ya biasa lah kalau kayak gitu kepikiran kan, kepikiran segala macam. Kepikiran itu artinya apa? Apakah tadi gue korek di dalam gitu-gitu kan sih? Tentu. Nggak, kepikiran maksudnya Tanggal lewat apa kagak ya? maksudnya kepikiran tuh merasa bersalah sesudah melakukan pastinya kan. Kalau lu Tunggu. Ini kan bersalah ya, bro. Kan lu bayar, bro. Apa yang bersalahnya? Nggak ada bersalah dong. ya tetap kan sisi manusiawinya ada. Kalau misalnya kita ngelihat objeknya perempuan ini pasti punya keluarga atau punya saudara dan lain macamnya. Sedangkan kita nggak pengen kan keluarga kita digituin atau gimana macamnya. Itu sisi-sisi yang dari gue tuh agak ini yang mengganggu kalau pada saat setelah melakukan kayak gitu-gitu, bro. Mungkin lu punya orang tua, cewek, ibu atau ade lu. Kayak gitu-gitulah kepikiran gitu satu. Yang kedua tuh kalau misalkan nih apes-apesnya banget amit-amit jadi tuh jabang bayi lu. Nah pusingnya kayak apa kan? Dari dia pusingnya kayak apa, dari kita pusingnya apa. Walaupun dia kita nggak kenal nih, maksudnya kenal di satu malam atau lain-lainnya. Akhirnya kita berhubungan dan lain-lainnya. Besokannya pusing tiba-tiba strip 2 dan lainnya. Wah itu nggak kebayang. Tahu-tahuan ya. Oke. Jadi gimana untuk semua yang dengar mungkin atau yang nonton? Jangan barbar sih, jangan barbar. Popularitas Popularitas. bukan popularitas. Popularity. Bukan. Eksistensi. Populasi. Ini berkaitan dengan populasi, dengan kebarbaran kita. Maksud gua sex education tuh bukan artinya nggak bisa dipelajarin sih. Maksudnya itu harus kita pelajari juga untuk mengetahui bahaya-bahayanya sebelum melakukan itu, sesudah melakukan itu. Itu lebih ke kita balik lagi ini kalau misalnya populasi kita makin lama makin tinggi itu dikarenakan karena kebarbaran rakyat Indonesia yang nggak ngerti tuh kayak gitu-gitu. Karena anak SMA nih melakukan segala macam, ada punya anak tanpa disengaja, ntar orangnya kabur dan lain sebagainya. Oh berarti tetap anak-anak usia dini itu tetap dibekali dengan seks edukasi gitu. Seks edukasi penting menurut gua sih, seks edukasi. Itu bukannya bukannya suatu yang tabu atau kita malu-malu mengungkapkan karena kan zaman makin gila nih, apalagi cewek udah kayak pantau kan sekarang, cowoknya juga udah barbarnya kayak pantau, nggak paham lagi sekarang. Itu penting sih buat anak-anak muda sekarang sebenarnya. Apalagi cewek zaman sekarang kan yang berani vulgar demi popularitas. Kan ada juga banyak juga yang kayak gitu. Iya. Apalagi dengan DJ dadakan dia jadi kayak gitu-gitu kan. DJ Kempro. DJ Kempro. DJ Gagak. Iya.
Sebenarnya ngilangin kayak gitu-gitu mah bisa aja sih, lu ke rumah main Mobile Legends kan bisa aja sebenarnya, kayak atau misalnya yang lebih produktif lah. ya produktif lah, jarak muda bikin apa Gitu. layangan Gitu. main layangan Iya. tiap malam. Malam sama siapa ngadunya? Ada makalong. Kalau gitu bisa aja sih kan. Lu sebenarnya lu bilang setel aja, misalnya lagi horny parah nih, lu setel aja nuanai oh 10 jam gitu, wah udah auto nggak horny lu. Iya. Udah bad mood. Jadi bad mood, enak. Mas banyak strategi lah untuk menghilangkan horny itu sesaat aja sih sebenarnya. Jangan diluapin ke orang, jangan lu bahaya. Dia nonton Keras Sakti. Iya. Ngerti gua. Ke Monas katanya, sampai ke Monas. Goblok. Enggak, gue suka Boruto, Bro. Kayak gitulah. Kayak gimana lagi Mas Fatur? Jadi ya gitu sih. Batuk aja. Sebenarnya kalau misalnya education sex ya, sex education itu sudah ada, Bro. Udah masuk di Kementerian Pendidikan, udah lama. Cuma kan permasalahan saat ini adalah kecanggungan orang tua yang menginformasikan tuh ke anak yang perempuan salah satunya. Itu, Bro. Jadi di mana apalagi sekarang tuh udah kegeser budaya kita ke barat, di mana hal yang seperti itu menjadi popularitas. Artinya ketika lu berpakaian terbuka itu yang menjadi image luar biasa. Kurang lebih seperti itu, Bro. Walaupun masih beradu ya sama orang yang tertutup juga sama-sama ya, popularitas, jadi kayak gitulah kurang lebih. Oke. Pertanyaannya apa ya? Ada lagi nggak? Mau tempat lain nih? Lagu lu macam mana? Oh, tadi gue diem aja, ketawa doang. Iya. Kagak. Lu. Oh, jawab apa ya? Jawab gimana? Lu gimana? Lu menanya apa? Oh, nggak pernah sih kalau saya mah. Iya. Lu pertanyaan apaan? Apaan ya? Tahu nggak kan? Nggak, maksudnya pesan dan kesan. Kalau ini nggak pernah hebat berarti kan? iya. Udah jadi pertanyaan. Misalnya, lu gimana caranya biar mempertahankan merpati lu? Apa sebetulnya dalam kasus nasir apa kasus nightlife? Apa sih dulu sebutannya ya? Mempertahankan apa ya sebetulnya? Aduh, gue jeboli pertahanan gitu kan ya. Lu kenapa lu enggak jebol pertahanan ini? Iya, apa? Dan lu kan 23 tahun nih. Iya. Selama 23 tahun ini lu belum ngelakuin itu. Kan ibaratnya anak sekarang mana mungkin sih ya kan 23 tahun gak pernah ngelakuin. Nah, coba dari lu pribadi, Gimana orang yang gak pernah ngelakuin, coba gimana caranya? Ya gua Mempertahankannya gitu. nggak ada duitnya juga. Iya. Duitnya juga nggak ada kan, gimana lagi? Nggak paham juga. Oh, nggak paham. Iya. Kalau ngiclik ngiclik mah. Ngiclik apa tuh, ngiclik apa ya? Hah? Isi-isi apaan? Apa ngiclik-ngiclik ya? Gue sendiri mah ngiclik-ngiclik dah. Sendiri. Celek. Itu BJ. Bahasa anak sono dah gitu. Gue kasih tips lah sedikit buat anak-anak yang belum pernah dan jangan pernah gitu loh. Misalnya lu kan belum pernah dan akan mungkin nggak pernah kan sebelum menikah. Lu boleh kasih tips lah. Ya jangan banyak-banyak nonton bokep lah intinya gitu. Oh itu ya, Iya. bener. Itu memancing ya soalnya. Mancing sebenarnya. Apalagi di bokep juga ada kan yang mijit-mijit gitu. Oh iya udah Iya. Message kata dia. Iya, masa sih ya. pesannya. Lebih gitu. Apalagi Apalagi ya? Udah. cari hindarin misalnya katakanlah kan lu bisa, lu lah gampang lu bilangnya jangan sampai episode bokep. Tapi kalau ada orang yang sudah canduan gimana? Gue kecanduan. Iya. Ngaji kali ya? Ya bisa juga ngaji juga bisa jadi buat ngilangin. Hilangin tuh. Oh, ketika kita rasa candunya itu. Iya. Benar. dekatkan sama Tuhan intinya ya. Ngaji bro, benar. Ngaji. Rasa biji. Rasa biji goblok. Lancip dong. Apalagi udah nggak ada lagi. Udah. Cukup. Oke, jadi untuk podcast kali ini bersama narasumber ini tadi sih namanya Uyap sama Jambako. Selesai, jadi interviewnya seperti itu, di mana dia berbagi pengalaman kepada kita semua. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang nonton podcast kita saat ini. Oke, kita tutup akhirnya aja dengan pakai jingle lagi kita bro ya. Pakai dong. Oh, oke, kita pakai jingle. Oke, tutup closingan terus setelah. Jadi lu bareng ya ketika Pak, thank you gitu ya bro ya. Oke. 3, 2, 1, treng. Treng 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 treng. Let's chop. Treng. Treng 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 treng. Thank you. Like, comment, and subscribe. Thank you.